Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, jelang pemilu April mendatang, TNI dan juga Polri menggelar apel bersama untuk pengamanan pemilu 2019. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung bersama dengan rekan Anggita Wulandewi dan Yanuar Rahmasyah dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kita langsung bergabung bersama dengan Anggita. Bagaimana dengan jalannya apel gabungan TNI dan Polri di sana? Iya, Yasi dan pemirsa, apel terpusat yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri tadi dihadiri oleh Panglima TNI yaitu Marsikal Hadi Cahyanto, kemudian ada juga Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan juga Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, di mana peserta apel yang hadir tadi cukup masif juga karena melibatkan sekitar 100.000 personel, dan apel ini melibatkan selain TNI Polri juga melibatkan komponen masyarakat seperti anggota Linmas, Ormas dan juga Potmas. Apel ini sendiri bertujuan untuk mengecek kesiapan TNI, Polri, serta komponen bangsa dalam pengamanan kampanye terbuka, terkhususnya nanti jelang pemilu 2019 yang akan segera Indonesia laksanakan sudah kurang lebih sebulan lagi. Dan kegiatan apel hari ini sendiri dilaksanakan secara serentak dan juga masif di seluruh wilayah Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Dan dalam sambutan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto yang juga tadi menjadi pemimpin dalam apel, ia menyebutkan bahwa dalam pengamanan kampanye terbuka dan juga pemilu nanti akan melibatkan sebanyak 453.133 orang prajurit TNI Polri, didukung dengan alutsista yang disesuaikan dengan potensi kerawanan yang ada di masing-masing daerah di seluruh Indonesia. Dan juga dalam sambutannya tadi, Wiranto juga kembali mengingatkan bahwa pemilu 2019 ini akan menjadi pesta demokrasi Indonesia yang tentunya akan menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia melakukan pemilihan secara serentak 5 jenis dalam waktu yang bersamaan, dan ia mengatakan hal ini nanti akan menjadi warisan bangsa serta akan menjadi sorotan dunia internasional apakah Indonesia nanti mampu untuk melaksanakan konsolidasi politik dengan integritas dan dalam memilih pemimpinnya. Dan ia juga kembali mengingatkan bahwa sukses atau tidaknya pemilihan umum nanti ini bergantung pada pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, dan ini tidak hanya anggota parpol dan masyarakat saja yang dituntut untuk patuh pada ketentuan, namun juga tentunya para penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Yasi. Ya, Anggita, selanjutnya apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam Wiranto dalam apel tadi? Ya, Yasi, sehubungan dengan ini akan menjadi sejarah baru Indonesia dalam menggelar pemilu serentak, di mana ini menyusul dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, di mana nanti masyarakat selain memilih presiden dan wakil presidennya akan juga memilih anggota legislatif, yaitu anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota, serta DPD. Dan terkait dengan penyelenggaraan pemilu serentak yang perdana ini, ia mengatakan bahwa masih terdapat ancaman, gangguan, hambatan serta tantangan yang dimungkinkan untuk menginterupsi atau menghambat jalannya penyelenggaraan pemilu pada 17 April nanti. Ia juga menyatakan bahwa pihak Bawaslu dan juga Polri sudah mengeluarkan indeks kerawanan pemilu, di mana indeks kerawanan pemilu ini sendiri adalah pemetaan kerawanan yang diprediksikan akan timbul dalam penyelenggaraan pemilu di setiap daerah. Dan pemetaan kerawanan ini sendiri meliputi dari sisi penyelenggaraan dan juga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Dan kerawanan ini juga meliputi berita bohong atau hoax yang belakangan menjelang pemilu ini semakin marak di media sosial, dan juga politik identitas yang menggunakan isu sara yang menurut Wiranto ini merupakan bentuk teror kepada masyarakat karena mempengaruhi kondisi psikologis rakyat Indonesia sehingga membuat masyarakat takut untuk datang ke TPS dan tidak menggunakan hak pilihnya, di mana Wiranto kembali menegaskan tadi dalam sambutannya bahwa ini merupakan hal yang para pelakunya harus ditenak secara tegas dan mengajak seluruh stakeholders terkait untuk mengenali dan menemukan serta menetralisir gangguan keamanan tersebut, termasuk juga ia meminta para pemerintah dan juga para stakeholders yang berada di daerah-daerah yang masuk dalam peta kerawanan indeks pemilu 2019 agar segera menindaklanjuti oknum-oknum yang sekiranya berniat untuk mengacaukan pesta demokrasi nanti. Dan ia juga kembali mengatakan bahwa keberhasilan pemilu ini tergantung dari bagaimana
bagaimana para penyelenggara, fasilitator, dan tentunya masyarakat sendiri menciptakan rasa aman.